masih melanjutkan pembahasan tentang buku penyebab kemunduran umat Islam atau terlambatnya umat Islam dan majunya bangsa-bangsa lain, ya, umat-umat yang lain. Faktor terbesar keempat, yang ketiga sudah saya sebutkan, juga faktor utama penyebab keterburukan umat Islam adalah dekadensi, ya, moral para pemimpinnya, maksudnya umara. Secara khusus, para pemimpin itu beranggapan bahwa umat Islam, maksudnya moral mereka itu luntur, ya. Para pemimpin itu beranggapan bahwa umat diciptakan bagi mereka, sehingga mereka bisa berbuat apa saja terhadapnya. Hanya pemimpin yang dirahmati Allah saja yang tidak beranggapan demikian. Pemikiran ini sudah berurat akar dalam diri mereka. Sampai-sampai jika ada yang berani meluruskan, ya, pastilah mereka tindak dengan keras agar menjadi pelajaran bagi yang lain. Selanjutnya, ulama penjilat mendekati para penguasa itu, kemudian mengeluarkan fatwa dibolehkannya menghukum mati orang yang menasehati penguasa dengan dalih ia melanggar ketaatan dan memisahkan diri dari jamaah. Padahal Islam telah mengamanatkan kepada para ulama agar mereka meluruskan penyimpangan para penguasa. Ya, ini amanat. Kemudian dahulu kala di negara-negara Islam terkemuka ada majelis yang serupa dengan Dewan Perwakilan Rakyat masa kini, yang anggotanya terdiri atas para ulama. Mereka mengayomi umat, meluruskan langkah yang diambil raja, menyambung lidah rakyat yang dizalimi penguasa, dan membimbing setiap khalifah ke jalan yang benar. Segalanya pun berjalan dengan konsisten, sebab sebagian besar ulama pada waktu itu zahid, wara, dan menghindari hadiah-hadiah keduniaan. Ya. Jadi mereka menolak amplop, ya. Jadi mereka zahid, tidak terlalu mengejar dunia banyak gitu, ya, dan wara, takut, ya. Mereka tidak peduli mau disukai ataupun dibenci penguasa. Betapapun zalimnya, para khalifah dan raja sangat segan pada mereka, serta takut menyalahi mereka, sebab penguasa tahu betul sejauh mana loyalitas masyarakat pada para ulama tersebut. Masyarakat mempercayai mereka sebagai imam. Ya, jadi ulama itu mereka tidak boleh menerima hadiah-hadiah dari pemimpin. Tidak boleh, ya. Kalaupun mereka dapat bantuan, maka sebagian ulama membolehkan mengambil seperlunya saja. Jadi Imam Syafi'i ketika dikasih bantuan oleh Khalifah Abbasiyah, ya, beliau tidak bergantung sama bantuan itu. Beliau hanya menerima, tapi beliau tidak bergantung, ya. Beliau membagikan pemberian itu kepada muridnya juga. Ya, beliau berdagang. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal, beliau menolak sama sekali pemberian dari Khalifah Al-Mutawakkil. Sampai akhirnya beliau memaksa, lalu terpaksa beliau menerima pemberian tersebut, hadiah-hadiah tersebut. Lalu beliau bagikan kepada murid-muridnya. Lalu Imam Abu Hanifah, beliau menolak hadiah dari Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Beliau menolak. Ketika beliau dipaksa, diancam, akhirnya beliau memberi syarat. Titipkan uang itu, pemberian saya, ke Baitul Mal. Kalau saya butuh, akan saya ambil ke kantor Baitul Mal. Akhirnya Khalifah menyetujui. Ketika dana itu disimpan di Baitul Mal, sampai Abu Hanifah lupa untuk mengambil uang itu.
kemudian Imam Malik juga. Ya. Jadi bayangkan ulama-ulama besar itu kebanyakan mereka menghindari pemberian dari para penguasa. Ya. Jadi bukannya pemberian itu haram, tidak. Itu kalau dari zakat atau dari khumus tidak apa-apa. Tapi kalau terlalu bergantung pada uang atau pemberian para penguasa, maka akan jadi fitnah. Ya, akan jadi fitnah. Jadi fitnah bagi diri mereka sendiri, ya. Dan akhirnya mereka yang tadinya fokus memperbaiki keadaan murid-muridnya, masyarakat, dia akhirnya fokus mengumpulkan harta-harta duniawi yang fana. Ya. Ini pembahasannya agak panjang nanti ya.